kesempatan ini, kami berdua akan mencoba menjelaskan mengenai berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan sekaligus identitas dari bangsa Indonesia sendiri. Sayangnya, sekarang ini penggunaan bahasa Indonesia sering bercampur dengan bahasa asing, bahasa daerah, bahkan kosakata yang dipakai juga bercampur dengan bahasa gaul. Sebagai mahasiswa, kita diharapkan untuk dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berbagai situasi seperti komunikasi dengan dosen, penulisan karya akademik, dan lain sebagainya. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa yang dimaksud dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik berarti bahasa digunakan sebagai konteks, situasi, tempat, dan kebutuhan. Benar sendiri berarti bahasa mengikuti kaidah yang baku, entah tata bahasanya, diksi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan penggunaan bahasa Indonesia yang mengikuti kaidah yang berlaku dan digunakan sesuai dengan konteks, situasi, tempat, dan sebagainya. Tujuannya adalah agar komunikasi dapat berjalan dengan efektif serta bermartabat. Banyak tantangan yang terjadi sehingga bisa menimbulkan kesalahan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tantangan yang ada adalah seperti pengaruh bahasa asing dalam bahasa Indonesia. Contohnya, kata besti dalam menyapa teman atau sahabat, santuy untuk mengatakan santai, dan masih banyak contoh yang lainnya. Tantangan yang lainnya adalah penggunaan bahasa daerah yang dominan sehingga bisa menghambat penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh penggunaan bahasa daerah yang dominan seperti penggunaan kata benta dalam menggantikan kata aku, penggunaan kata amblas untuk mengungkapkan kata turun atau tenggelam, dan masih banyak contoh-contoh juga yang lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang jenis kesalahan umum dalam berbahasa Indonesia dan bagaimana cara mengatasinya. Memahami kesalahan ini penting agar komunikasi kita lebih jelas, tepat, dan profesional. Ada beberapa jenis kesalahan umum, di antara lain yang pertama yaitu tata bahasa. Kesalahan tata bahasa biasanya terjadi ketika subjek, predikat, dan objek tidak sesuai urutan yang benar. Contoh yang salah yaitu misalnya kalimat pergi ke kampus teman saya. Seharusnya kalimat yang benar saya pergi ke kampus teman. Kesalahan seperti ini membuat kalimat menjadi rancu atau sulit dipahami. Yang kedua yaitu struktur kalimat. Kesalahan struktur muncul ketika urutan ide dalam kalimat tidak tepat. Contoh yang salah adalah kalimat karena hujan deras. Kalimat ini tidak lengkap. Seharusnya yang benar adalah karena hujan deras, kegiatan di luar ruangan dibatalkan. Kesalahan yang ketiga yaitu diksi atau pemilihan kata. Pemilihan kata yang tidak tepat bisa mengubah makna kalimat. Contohnya, menggunakan kata efektif, padahal yang dimaksud adalah kata efisien. Efektif berarti berhasil mencapai tujuan. Sedangkan efisien berarti hemat dalam penggunaan sumber daya. Kesalahan yang keempat yaitu ejaan dan tanda baca. Kesalahan ini sering muncul pada penggunaan titik, koma, dan tanda baca lainnya. Contoh yang salah ada pada kalimat dia pergi ke pasar, koma, dan membeli sayur, titik 2 buah. Seharusnya tanda baca digunakan sesuai aturan PUEBI untuk memisahkan ide atau daftar.
Kesalahan yang kelima yaitu huruf kapital. Kesalahan huruf kapital sering terjadi pada nama orang, lembaga, atau tempat. Contoh yang salah, saya belajar di Universitas Dharma Persada, tetapi huruf U, D, dan P-nya tidak menggunakan huruf kapital. Seharusnya yang benar, huruf U, D, dan P-nya menggunakan huruf kapital. Yang keenam, pengaruh bahasa ibu. Kadang bahasa daerah mempengaruhi cara kita berbicara atau menulis dalam bahasa Indonesia. Contohnya yaitu kalimat campuran bahasa daerah yang membuat kalimat menjadi tidak baku. Kesalahan-kesalahan yang sudah saya sebutkan tadi disebabkan oleh beberapa faktor umum. Di antara lain yang pertama yaitu kurangnya pemahaman kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, pengaruh lingkungan, seperti sering mendengar atau meniru bahasa yang tidak baku. Yang ketiga, kebiasaan berbahasa yang salah, misalnya menulis cepat tanpa memperhatikan aturan. Bagaimana sih solusinya untuk mengurangi kesalahan-kesalahan tersebut? Yang pertama solusinya yaitu meningkatkan literasi, seperti rajin membaca buku, artikel, atau media yang baku. Yang kedua, rutin menulis. Latihan menulis membantu membiasakan struktur kalimat yang benar. Yang ketiga, yaitu mematuhi PUEBI. Selalu cek aturan resmi dalam menulis tanda baca, huruf kapital, dan ejaan. Kesimpulannya adalah, dengan memahami jenis kesalahan, penyebab, dan solusi, kita bisa berkomunikasi lebih jelas, tepat, dan profesional. Latihan yang konsisten akan membantu bahasa kita semakin baik setiap hari. Upaya penerapan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Langkah-langkah penerapan bagi mahasiswa. 1. Kontekstualisasi. Bahasa Indonesia harus disesuaikan dengan konteks penggunaannya. Dalam situasi formal, seperti presentasi atau laporan akademik, kita menggunakan bahasa yang baku. Sedangkan dalam percakapan santai, bahasa non-formal yang sopan tetap diperbolehkan. Hal ini membantu komunikasi menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. 2. Ketaatan kaidah. Mahasiswa harus mematuhi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI serta kaidah tata bahasa. Penggunaan struktur kalimat yang benar membuat tulisan dan ucapan lebih mudah dipahami dan menunjukkan profesionalisme dalam berbahasa. 3. Kesadaran identitas. Bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi, tapi juga merupakan simbol persatuan bangsa. Dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, kita ikut melestarikan identitas nasional dan menunjukkan rasa cinta terhadap bahasa ibu. 4. Pembelajaran sistematis. Mahasiswa perlu mempelajari bahasa secara bertahap. Misalnya dapat dimulai dari ejaan yang benar, membentuk kalimat efektif, menyusun paragraf, hingga menulis karya ilmiah. Pendekatan sistematis ini membantu membangun kemampuan berbahasa yang konsisten dan terstruktur. 5. Latihan dan umpan balik. Praktik menulis esai, laporan, atau ringkasan sangatlah penting. Setelah menulis, revisi karya berdasarkan saran atau koreksi dari dosen atau teman agar kemampuan bahasa terus meningkat. Proses ini membuat kita menjadi lebih teliti dan kritis terhadap penggunaan bahasa. 6. Strategi pembelajaran aktif. Mahasiswa dapat memperkuat kemampuan bahasa melalui diskusi, presentasi, atau membuat ringkasan, dengan berbicara dan menulis secara aktif dalam bahasa baku. Kemampuan memahami dan menyampaikan ide menjadi lebih baik. 7. Mengacu pada pedoman resmi. Biasakan menggunakan PUEBI dan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI sebagai rujukan. Dengan mengacu pada pedoman resmi, kita memastikan bahasa yang digunakan sesuai standar dan tidak salah kaprah. 8. Konsumsi bahasa yang baik. Membaca karya ilmiah, mendengarkan pidato resmi, atau menonton konten formal dapat memperluas kosakata
dan meningkatkan pemahaman struktur bahasa. Paparan rutin terhadap bahasa berkualitas akan membentuk kebiasaan berbahasa yang baik. Poin yang ke-9, yang terakhir, pemanfaatan teknologi. Teknologi digital bisa dimanfaatkan untuk belajar bahasa. Misalnya, menggunakan aplikasi kamus, platform belajar menulis, atau forum diskusi akademik. Media ini membantu mahasiswa memperkuat kemampuan berbahasa dengan cara yang modern dan interaktif.